Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Anda Soli dan Soliha, pagi hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran ya, meskipun masih daring. Semoga antum semua tetap semangat belajar dan beribadah meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, baik Anda Soli dan Soliha, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran baru, yaitu subtema 2, pengalaman bersama teman di pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai, Bu Feni mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi tidak melaksanakan sholat subuh? Coba, ada nggak Ananda yang tadi pagi tidak sholat subuh? Nah, kalau ada yang tadi pagi tidak sholat subuh, yuk beristighfar dulu ya. Semoga Allah mudahkan antum dalam menjalankan ibadah sholat subuh. Baik, kita mulai masuk ke pembelajarannya. Nah, seperti yang antum lihat di layar ponsel atau laptop antum, di situ udah ada teks ya. Bu Feni akan bantu bacakan, silakan antum menyimak. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman, teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha mengejar cita-cita bersama teman Ana kaya akan pengalaman. Teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Nah, siapa yang menciptakan tumbuhan? Ananda Soli dan Soliha? Allah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup, lalu mengembang tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Nah, tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, coba sekarang antum perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar bunga dan gambar pohon kelapa. Nah, di situ ada gambar ya, seorang Ikhwan, dia sedang melakukan gerakan tumbuhan. Nah, yuk Anda Sol dan Soliha, kita coba praktekkan di rumah masing-masing ya. Di situ ada 6 gerakan tumbuhan. Coba silahkan diperhatikan ya. Nah, apakah sudah selesai mencoba gerakan tumbuhan? Kalau sudah, Bu Feni akan lanjutkan. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Nah, di situ ada gambar Udin dan Edo. Ya, Bu Feni akan bacakan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, itu ceritanya Edo dan Udin sedang mempraktekkan ya gerakan pohon kelapa. Nah, di situ juga ada pertanyaan. Coba kita akan jawab sama-sama ya. Nanti pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Mereka sedang mempraktekkan gerakan tanaman. Kemudian, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Nah, seperti wacana yang tadi kita bacakan bahwa
Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Kemudian, apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, maaf ya Edo, aku tidak sengaja. Kemudian, nah, mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin meminta maaf atas kesalahannya menyenggol bahu Edo dengan tidak sengaja. Kemudian bagaimana sikap Edo? Nah, sikap Edo memaafkan Udin sambil tersenyum. Lalu mereka bermain bersama kembali. Nah, jadi Anda Soli dan Solihah ya, kita kalau melakukan kesalahan, maka kita harus minta maaf. Dan antum juga harus memaafkan apabila ada teman yang melakukan kesalahan. Sehingga kita semua bisa bermain dalam suasana yang menyenangkan kembali. Ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, bersama seorang temanmu diskusikanlah apa yang harus kita katakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, contoh, coba perhatikan gambar di nomor 1. Nah, kira-kira kalau antum mengalami peristiwa seperti itu, apa yang akan antum lakukan? Di situ ada Lani dan Siti. Nah, Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti. Maka, kata yang harus diucapkan Lani ialah, maafkan Ana Siti, Ana tidak sengaja. Apakah kakimu sakit? Nah, itu contohnya boleh seperti itu ya. Gambar 2. Nah, di situ ada Ali yang tidak sengaja menjatuhkan buku milik Siti. Maka Ali berkata, maaf Siti, Ana tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini Ana ambilkan. Selanjutnya di gambar nomor 3, di situ ada Yusuf yang sedang berjalan ya. Kemudian Yusuf tidak sengaja menyenggol Ali sehingga minuman Ali tumpah. Maka apa yang harus dilakukan Yusuf? Yusuf berkata, maafkan Ana Ali, Ana tidak sengaja. Mari Ana bantu mengelap air yang tumpah itu. Nah, Anda Solih dan Solihah, terkadang orang lain berbuat kesalahan kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi, terkait bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbuat kesalahan. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang pemaaf, bukan pendendam. Bahkan, Allah memerintahkan kepada kita untuk membalas setiap keburukan dan kesalahan orang lain dengan kebaikan. Memaafkan juga merupakan salah satu karakter orang bertakwa yang Allah janjikan balasan berupa ampunan dan surga. Jadi, jangan malu untuk minta maaf dan memaafkan orang lain. Nah, ini tugas antum hari ini. Ayo tuliskan apa yang harus antum katakan bila mengalami peristiwa berikut. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.